Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Selamat bergabung kembali pada sesi perkuliahan di manajemen perhotelan kali ini. Ya, kali ini kita akan bahas yang terkait dengan bagaimana cara memanage suatu hotel. Ya, apa-apa saja yang harus kita kondisikan yang terkait dengan manajemen perhotelan ini. Yang mana manajemen perhotelan tentu saja merupakan suatu pembelajaran di dalam kita bekerjasama membentuk teamwork antar departemen, di mana departemen di hotel itu ada 7 departemen, dimulai dari yang pertama adalah di front office departemen, lalu yang kedua adalah di food and beverage departemen, selanjutnya yang ketiga adalah di housekeeping departemen, lalu ada engineering departemen, lalu ada sales and marketing departemen, lalu ada accounting departemen, dan yang terakhir adalah human resource departemen. Ya, di sini ada yang terkait ruang lingkup mengenai materi perkuliahan selama semester 5 ini, di mana materi perkuliahan yang akan kita kondisikan adalah yang pertama, pengantar manajemen hotel. Bagaimana toh manajemen hotel itu, apa arti dan perannya terkait dengan operasional yang ada di hotel, dan mengapa diperlukan adanya manajemen hotel. Di sini akan terjawab pada ruang lingkup manajemen hotel, di mana di sini ada fungsi manajemen hotel, ada kinerja organisasinya, dan juga jenis manajemennya. Ya, jadi kita mulai belajar memanage. Ya, kalau yang kemarin-kemarin itu kita harus memahami per lingkup operasional. Sekarang kita akan mengerucut pada tiap-tiap departemen itu bagaimana, ya, mengenai fungsi dan kinerjanya, termasuk juga tidak lupa struktur organisasinya. Ya, inilah nanti materi manajemen hotel ini kita akan dituntut untuk istilahnya memahami detail mengenai cara memanage, bagaimana itu manajemen di kantor depan, bagaimana itu manajemen di food and beverage departemen, sampai di istilahnya di human resource departemen yang berkaitan dengan karyawan atau SDM. Itu ya, itulah mata perkuliahan yang akan kita kondisikan. Selanjutnya di sini juga ada ini ya, struktur manajemen departemen. Jadi nanti di manajemen perhotelan ini kita akan kupas secara tuntas detail yang terkait dengan struktur manajemen di masing-masing departemen. Ya, jadi kita lihat adalah 7 departemen. Ya, di sini kita sebut lagi ada FO, housekeeping, FB, marketing, human resource, accounting, dan engineering. Jadi itu akan kita pelajari secara detail apa saja yang akan ada di struktur manajemen tersebut. Ya, jadi dari mulai manajemen sebagai yang ada di tingkat depan, di garda depan, lalu juga terkait dengan yang terkait dengan di back office-nya. Itu ya, itulah yang akan kita pahami di dalam manajemen perhotelan. Jadi nanti apa saja kita akan kupas, jadi kita nanti bisa tahu semuanya yang ada di tiap-tiap departemen itu, yang tentunya adalah pengelolaan manajemen dan operasionalnya. Ya, jadi itu. Nah, terkait dengan itu juga yang ada dengan yang namanya hubungan kerjasama antar departemen, di mana hubungan antar departemen ini terkait dengan tata operasional kesehariannya. Ya, ini dalam kesehariannya itu bagaimana cara proses pelaporannya. Tentu saja pelaporan ini terkait dengan pelaporan yang merupakan pendapatan dan pengeluaran. Ya, ini sudah kita harus paham juga mengenai tata hitungan juga ya. Kita harus memahami, sedikit menganalisa, ya, sedikit ada tambahan untuk menganalisa yang terkait dengan laporan-laporan yang ada di revenue maupun juga cost dan expense. Ya, tentunya tidak asing lagi yang terkait dengan
tiga komponen pokok ini, yaitu revenue, cost, dan expense. Nah, itu ya, itu adalah yang terkait dengan hubungan kerjasama. Ya, itu. Nah, di sini juga kita nanti akan belajar mengenai kepemilikan hotel. Ya, belajar sedikit ya, harus tahu ya mengenai bagaimana kepemilikan hotel itu di sistem pengelolaan manajemen hotel, dan juga ada kerjasama antar owner dengan pengelola hotel. Jadi nanti step by step akan kita pahami hal itu. Nantinya akan apa ya? Yang namanya juga manajemen perhotelan. Jadi kita harus benar-benar memanage dalam arti baik itu secara operasional maupun juga tanggung jawab kepada manajemen dan juga tanggung jawab kepada owner. Nah, ini ya sebagai pemilik hotel ya. Jadi nanti beberapa pemahaman mengenai itu di sistem manajemen ya. Tentu saja nanti juga akan kita tampilkan juga bagaimana cara-cara yang harus dikondisikan agar hubungan antar departemen itu juga baik, internalnya departemen tersebut juga baik. Jadi tata kelolanya maksudnya ya. Jadi di sinilah yang manajemen perhotelan itu menitik beratkan pada tata kelolanya ya. Tata kelola secara internalnya tiap departemen dan apa saja yang ada di situ termasuk nanti eksternalnya itu yang terkait dengan kerjasama antar departemen tadi. Nah, kalau ini sudah kita pahami, nanti selanjutnya kita juga harus tahu juga mengenai sistem pengelolaan manajemen hotel itu seperti apa. Terlebih nanti kerjasama dengan pihak owner. Ya, kita akan belajar memahami tujuan dari manajemen dengan tujuan dengan owner itu bagaimana. Ya, jadi lambat laun kita juga harus paham tata manajerialnya hotel secara detail ataupun juga secara operasional nantinya. Itu yang akan menjadi pembahasan yang terkait mata kuliah di manajemen perhotelan ini ya. Jadi kami ulang lagi sekali lagi di dalam perkuliahan manajemen perhotelan ini kita akan mengupas tuntas secara detail hal-hal yang terkait dengan tata kelola di tiap-tiap departemen. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terkait dengan tata kelola hubungan antar departemen. Dan yang ketiga adalah tata kelola dengan pemilik atau owner. Itu adalah ruang lingkup yang akan kita kondisikan pada sesi perkuliahan manajemen perhotelan ini. Jelas ya? Jadi sudah punya gambaran apa saja yang akan kita kupas di dalam materi perkuliahan di manajemen perhotelan. Itu ya. Dan selanjutnya sebagai tanggapan dari semua yang ada di sini, mahasiswa dimohon memberikan masukan terkait pola pembelajaran yang baru saja dijelaskan dalam pemahaman mata kuliah manajemen perhotelan ini. Jadi di sini masukan dari tiap mahasiswa merupakan bukti presensi kehadiran mahasiswa. Dan ini dapat dikirim melalui Google Classroom ya, paling lambat besok hari Kamis ya. Ingat tanggal 29 Oktober jam 12. Itu ya. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kondisi ya. Tetap semangat di dalam menempuh itu. Demikian, salam sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.